Minum dulu, Mas. Oke, sobat-sobat UKMP 2J tadi sudah menyelenggarakan Q&A di Instagram. Jadi kita nanti pilih-pilih nih, dan juga tentunya harus dijawab oleh narasumber yang ada di sini. Oke, kita pilih nih pertanyaan-pertanyaan. Kayak sesat ya Rare. Ada yang pertanyaannya unik banget, ada yang pertanyaannya itu juga yang bener-bener jokes banget deh. Oke, dimulai yang pertanyaannya serius atau yang guyonan dulu nih? Serius dulu. Oke, serius dulu. Karena saya selalu mulai dengan keseriusan. Dan diakhiri dengan kebercandaan. Jangan bercandaan lo ya? Apa? Bercanda, bukan bercanda. Bercanda. Nah, jadi gini pertanyaannya nih dari salah satu akun, yaitu menurut kalian kenapa kita harus ambil bagian dalam hal pengabdian masyarakat? Sesuai dengan nama kita nih, ada penelitian pengabdian dan juga jurnalistik. Kenapa kita harus mengambil bagian pengabdian masyarakat? Mau dijawab dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Terserah. Oh, oke, boleh lah, boleh. Arpandi. Jadi kita tanya dulu ke ketua umumnya dulu ya. Oke, ke ketua umum. Senggol dong. Oke, senggol dong. Oke, bagaimana nih kenapa kita harus mengambil bagian pengabdian masyarakat gitu? Oh, pengabdian masyarakat ya. Ya. Ini sebenarnya kan udah kita laksanakan kemarin, bulan-bulan yang lalu. Kenapa kita perlu dengan adanya pengabdian masyarakat? Yang seperti saya jelaskan tadi, pengabdian itu melatih kita untuk menekan jiwa sosial, yang berarti kita harus peduli dengan masyarakat sosial. Karena definisi dari mahasiswa juga itu mau bagaimanapun, mereka selama apapun mereka kuliah, nanti akhirnya mereka juga akan terjun ke masyarakat. Jadi dimulai dari pengabdian itu juga kita akan bagaimana mengerti kehidupan masyarakat, mengerti kode-kode etik dalam masyarakat, mengerti juga tutur kata, sikap dalam bersosial. Jadi tidak sembarangan, maka kita latih, kita mulai dengan cara pengabdian itu tersebut. Oke, luar biasa berbobot, terjawab ya sobat. Bobot. Oke, bobotnya berapa ya? Berbobot. Berapa Mas? Hah? Berapa? Murah aja. Oke, selanjutnya nih dari Kak Rama Koyim. Kenapa sih gitu harus pengabdian masyarakat kalau sudut pandangnya Kak Rama Koyim tuh? Kenapa harus pengabdian? Iya. Pengabdian kenapa? kan pengabdian aja. Kalau di sini aja kan di negara. Iya. Oke. Oke kan? Sekali. Mungkin gini, Pak. Mungkin gini teman-teman yang menonton ini. Kenapa harus pengabdian? Yang lebih utama dari kata pengabdian itu adalah niat kita. Niat kita, kalau niatnya pengabdian itu harusnya tulus dan ikhlas. Jadi ketika kita mulai tulus dan ikhlas, nanti pengabdian itu akan berkesan di diri kita sendiri maupun masyarakat yang diabdi. Entah masyarakat, entah di TPQ dan sekolah dan lain-lain lah. Soalnya pengabdian itu bentuk kepedulian kita, bentuk moral, kepedulian kita secara moral untuk masyarakat. Jadi kita kan tidak mengetahui ya, dari desa maupun di sekolah kita juga membutuhkan seorang mahasiswa, kita sebagai seorang mahasiswa setidaknya kita peka, kita dituntut peka kepada masyarakat. Salah satu bentuk penuntutan peka itu adalah ketika kita sadar bahwa kita perlu mengabdi untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi pengabdian itu luas ya teman-teman. Jadi jangan fokus ke pengabdian masyarakat saja. Pengabdian juga masih ada pengabdian di kampus, pengabdian di sekolah dan lain-lain. Jadi itu. Yang penting jangan mengabdi kepada setan. Iya. Ya itu. Ya, saya jangan maju. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih ke Kak Pradana Hamdalah. Kenapa kita harus menggunakan kata pengabdian masyarakat dan juga kita harus mengambilnya dari situ gitu? Kalau dari saya sendiri, kenapa kita harus pengabdian masyarakat? Ya. Pengabdian sendiri kan sudah menjadi salah satu tridharma perguruan tinggi, salah satu kewajiban kita sebagai mahasiswa, seperti penelitian, terus pengabdian dan juga pendidikan. Kita harus melakukan itu. Pengabdian juga penting buat kita mengabdi kepada masyarakat,
seperti yang dikatakan Mas Arfandi tadi sama Mas Koyim, bagaimana kita mengabdi dengan tulus, bagaimana kita bisa menyesuaikan kode-kode etik kita, cara bertutur kata di sana. Karena kita setelah lulus, kita bisa dikatakan orang lain tuh tidak peduli dengan kalian itu fakultas apa, kalian itu dari hukum ataupun dari fisip ataupun dari ekonomi. Orang-orang awam itu tidak peduli dengan itu. Pastinya orang-orang zaman sekarang, apalagi orang-orang tua, itu kalau melihat seorang mahasiswa, pasti seorang mahasiswa itu serba bisa. Nah, itu tugasnya kita mengabdi, yaitu untuk beredukasi, memberikan edukasi, bersosialisasi dan lain-lain. Agar apa? Agar masyarakat itu tidak salah tanggap terhadap nama mahasiswa tersebut. Seperti itu. Oke, Ya, cukup dari sudah saya. terjawab ya sobat. Sangat Sekarang berbobot. kita beralih ke pertanyaan yang sedikit lucu dan juga unik. Nah, pertanyaannya nih tentang gimana sih tanggapan Mimin tentang cowok yang friendly ke semua cewek, tapi semua cewek benar. Harus diulangi dulu ya. Jadi gini, gimana sih tanggapannya tentang cowok yang friendly ke semua cewek, tapi sama cowoknya sendiri tuh cuek? Gimana nih? Serius banget nih. Oke, yang dari tadi dimulai dari sini, sekarang beralih ke sana dulu. Karena tadi yang kuliahnya sambil kutu kan, sambil gatel. Ayo. Ini berbicara cewek friendly ya? Ya. Cowok friendly Pak, bukan cewek friendly. Cewek Cowok. Kalau saya kalau cowok friendly ku kurang percaya, Mas. Tapi sih. Kenapa? Karena rata-rata yang friendly itu bukan cowok, tapi cewek. Iya, cewek itu pasti friendly. Banget, cewek friendly banget. Kita bisa lihat teman-teman kita di depan. Friendly banget kan sama kita. Setuju gak? Enggak. Setuju toh. Setuju toh. Dukung aku toh. Ojo ngono. Kok dukung Anda mau nyapres ya? Ojo ngono, Mas. Awak dhewe lagi dilantik. Lanjut. Ya, saya lebih percaya bahwa cewek itu lebih friendly kayak gitu daripada cowok friendly. Kalau cowok friendly terus cuek ke pasangannya sendiri, itu lebih ke apa ya? Berarti cowok itu emang gatel playboy. Sedangkan kalau cewek friendly itu bisa kayak bermuka dua lah ke sama pasangannya. Berarti Menceritakan muka dua diri. itu di sini sama di sini. Enggak, Mas, bukan di sini, Mas, sini. Sini. Berarti ngadepnya nih. Oke, berarti menceritakan diri sendiri. Ya. Bukan. Kalau menceritakan diri sendiri nanti banyak yang marah. Ya. Bukan seperti itu. Iki mengundang amarah orang-orang gitu. Pertanyaan nih. Masa mengundang apa gak amarah? Wah. Mengundang amarah rakyat. Oke, lanjut nih ke Kak Rama Koyim. Bagaimana tanggapan cowok friendly? Ya. Dan sama cowok ceweknya itu friendly. cuek. Sama Ya, tapi ceweknya sama cuek. ceweknya itu cuek. Cowok itu pakai logika dan cewek itu memakai rasa. Perasaan. Ya, ketika Anda tahu kalau Anda friendly dan cuek sama Anda, ngapain dipertahankan? Tinggalkan. Jadi Tinggalkan. kita itu gimana? Kalau zaman pacaran sekarang tuh memang rumit sekali. Hanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu, menurut saya ya, ketika Anda sudah mengetahui kalau cowok Anda itu friendly dan cuek kepada Anda, ya udah, berarti Anda bukan prioritasnya. Iya. Oke. Jangan mau dibudak oleh cowok. Menurut saya cinta itu enggak gitu konsepnya, Pak. Cinta itu buta. Enggak. Cinta itu kata. Ya. Aman kan ya? Oke. Aman. Tapi yang menyambung untuk kita berhasrat kepada ceweknya itu adalah ketika kita sudah cinta dan mempunyai rasa. Oke. Gitu Pak sebenarnya. Kita kadang itu sebelum kita menilai cowok, kenapa sih kok cowokku friendly banget kok cuek ke aku gitu. Ya. Sebelum kalau kata Pak Baru kemarin, sebelum Anda menilai cowok Anda, nilailah diri Anda sendiri. Friendly apa enggak? Cuek apa enggak? Jadi sadar diri itu lebih penting. Sadar diri, sadar posisi dan Sadarai. sadar kalau aku adalah ATM mandiri. KIP soalnya. Mas. Oke. Nanti tolong ditit ya. Enggak, angkatan saya bukan ATM Mandiri. BRI dong. Merayap banget ya. Kan Bang Rakyat Indonesia.
Teman saya ada yang punya bank yatim. Enggak. Gini. Oh, yatim. Oh, yatim. Gini, Pak. Oke. Kalau Anda kan BRI ya, Bank Rakyat Indonesia, tapi kelihatannya Anda sebagai pemimpin di organisasi yang tidak merayat untuk rakyatnya. Kacau, Oke, kacau. lanjut. Oke. Oke, sudah terlalu jauh ini, terlalu jauh. Jadi kita kembali lagi ke Kak Arpandi nih, jawabannya gimana nih? Kata-kata dititipan. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya gimana kita menanggapi kalau cowok kita itu friendly, tetapi ke ceweknya sendiri tuh cuek gitu? Nah, ini pas posisinya Arpandi kayak gini. Enggak. Oke, Enggak. oke. Siapa yang nulis? Oke, kita cari tahu dulu siapa yang nulis. Oh. A1, Pak. Iya. Your peanut free. Peanut. Iya, peanut. Peanut itu apa? Kacang. Iya, kacang. Kamu dikacangin ya. Pak, gitu. Saya cuma bercanda. Oke. Kamu dikacangin sama cowokmu. Makanya kamu minta bertanya kenapa cowok friendly dan cowok kepada saya, berarti Anda yang dikacangin, soalnya bisa namanya Yurbian rutin. Lanjut. Sentakok iki aku kok jawab kabeh iki. Enggak, Pak, ini cuma guyonan. Oh, iya. Soalnya yang diseriusin kan cuma aku. Iya. Kayak Soalnya kan kita itu seperti segel motor. apa Jok. Ngejob. Dia sedul motor itu maksudnya. Berapa? Karena kalau saya kesini selalu ketawa, Pak. Kok bisa? Soalnya saya duduk di atas jokes. Iya. Ini baru masuk sebenarnya. Lanjut Mas. Lanjut ya. Kenapa ke semua cewek friendly sama cewek sendiri cuek? Ya. Ya Mbak yang nulis ini, ya, yang nulis tadi ini. Anda betul. Oke. Kalau masalah ini Benar berarti ya. ini statementnya sangat merujuk ke saya sendiri ya. Oke, Ini Mohon banyak maaf ya. merujuk ini ya. Kenapa cowok friendly ke semua cewek sama cewek teman sendiri, cewek sendiri cuek lah. Karena mungkin faktor pertama bosan ya. Itu faktor sangat lazim dan sangat banyak kita sering temui dalam riset maupun penelitian. Menangkap pedroci, Mas. Iya. Anda diajar metode penelitian? Betul. Rumit memahami kata-kata bosan. Wah. Serumit memahami cewek ya. Kalau Anda bosan, tinggalkan. Ya. Tentukan. Tentukan. Bodoh neon. Oke. Kenapa? Yang pertama bosan. Yang kedua, mungkin Anda sudah tidak asik lagi. Guyonan Anda sudah garing. Chat-chattingan Anda sudah sering dijumpai. Garing, Mas ya? Garing. Garing. Ya, minum dulu, Mas. Lanjut. Totalitas sekali, totalitas. Yang kedua, ya kan garing. Jadi Anda itu dirasa sudah tidak asik. Sedangkan sama cewek-cewek yang lain, cewek ataupun cewek teman kalian sendiri pun bagi sama saya itu lebih asik gitu. Soalnya kita jarang bertemu, kita jarang berkomunikasi, kita jarang chattingan. Nah, tiba saat chattingan, itulah waktunya menikung. Oke. Kembali ke yang serius-serius ya. Ini ada dari Loker Malang sekitar pertanyaannya. Sama dia jauh-jauh ya. Info Loker Malang. Loker Malang, habis ini saya lulus, carikan kerjaan ya. Oke. Ini menjawab dari yang Loker Malang sekitar. Pertanyaannya nih, apa yang istimewa dari UKM P2J Universitas Bojonegoro? Oh, luar biasa. Langsung saja kita suruh jawab dari Ketua Umum dulu ya. Oke. Yang menahkodai UKM P2J. Ya. Luar biasa. Oke, gimana nih? Ini Apa namanya yang istimewa gitu? pret bro, pret. Duh, meskipun ya di situ tertulis Kominfo, Biro Rekrutmen. Itu semua kan satu kesatuan dari Ketua Umum. Oke, gimana nih apa yang istimewa untuk menjawab dari akun Loker Malang sekitar sampai Nah, Loker Malang tanya Yang istimewa dari UKM P2J sendiri ya. ya. Yang pertama kegiatan kita. Mungkin kalau kita flashback ke belakang,
Mohon maaf ini bukan menyindir tahun-tahun yang lalu ya. Tapi ini berdasarkan data dan hasil laporan LPJ-an. Kegiatan kita tuh dirasa terlalu monoton ya, berarti materi datang ke kelas, pulang dengan tangan hampa, tidak ada action, tidak ada kegiatan-kegiatan yang unik. Nah, sedangkan di tahun ini merupakan sangat istimewa sekali. Yang pertama, yang kemarin kita sudah melaksanakan, kalau pengabdian sudah sering kita lakukan. Yang mungkin yang tidak pernah pengajian. Nah, Oke. nanti bisa dicek di Instagram, kita sudah TikTok kita upload pengajian kemarin. Silakan nanti dicek TikTok ukmp2c.co ya. Silakan nanti dicek di sosial media UKMP2C. Ya, ini selaku pengelola Kominfo. Ya tolong kalau Loker Malang kalau Anda butuh job membuat job untuk desain ataupun jadi kalau Anda Makan. Saya ada lapar Pak sebenarnya. Tolong untuk Loker Malang dan sekitarnya kalau Anda butuh desainer saya siap. Om. Ya kan ini adalah cikal bakal kita dari UKMP2C dan Universitas Bojonegoro, Pak. Harus bangga. Sudah terjawab ya istimewanya dari UKMP2J. Ya, apalagi dengan kegiatan kali ini ada podcast. Nah, mana sih UKM yang ada podcastnya? Seperti itu. Sombong Ada dong, sombong. pengajian. Sombong itu perlu Sudah untuk ada pengajian, Ya. sudah ada podcast juga luar biasa nih. Ayo, tepuk tangan sobat UKMP2J. terus gimana lagi? Oke. Nah, kalau apa ya tadi podcast di UKM lain kan nggak ada. Apalagi tadi saya sombong banget ya, sombong pamer ketum ya, ketua umum, pamer UKM kegiatan-kegiatan yang unik. Nah, ini sombong itu perlu karena apa? Karena sombong itu membuat kalian atau membuat kita atau orang sekitar kita selalu melihat kita di atas ya. Oke, benar. Ya. Jadi itu sangat istimewa sekali lah di UKMP2C. Jadi untuk teman-teman nanti yang pengen ikut UKMP2C baik semester yang mau masuk atau mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Bojonegoro ataupun semester-semester yang di bawah dari 7, silakan daftarkan diri kalian di UKMP2C. Oke, ada biro rekrutmen. Biro rekrutmen mana nih? Rekrutmen? Yang siap merekrut? Biro rekrutmen mana? Saya sendiri. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari dosen kita, yaitu Pak Bahru, dengan akun Bahru 13. Lebih mending mana jadi mahasiswa kura-kura atau penyu? Pak Baru bikin saya mikir. Kebetulan perut saya lagi penyu, Pak. Lesu. Penuh. Kok bisa lesu? Bentar Mas, konteksnya jauh. Penuh sama lesu. Gimana Jauh. tadi Mas? Yang Apa? jauh apa? Kontak. Iya. Berarti jarang kontekan ya? Iya. Terima kasih buat Pak Baru. Saya mau jawab. Sebelumnya ada yang tahu mahasiswa penyu itu gimana? Enggak tahu. Penyu. Penyu? Masa gak ada penyu? Enggak tahu. Iku loh. Sing biasanya nanggone pinggir dalan tempe penyu. Penyet. Oh iya. Jauh. Ya mohon maaf kalau jauh. Kan yang jauh itu bukan cuma jok saya, hubungan saya juga. Cero, mahasiswa penyu iku apa? Ada sing ngerti? Mungkin mahasiswa penyu itu mahasiswa Penyuluhan. Penyu luan. penyu wapan. Cuak. Mas yang tak ngonin omah akeh, Mas. Aku mau ditelok sih. Mungkin kalau kita berbicara penyu kan, penyu itu yang mengarungi laut luas. Dia kan kalau penyu itu kalau udah masuk ke laut jarang kembali ke daratan lah. Ibaratnya berarti kita kayak mengarungi dunia. Jadi kalau mungkin kalau dunia kampus, berarti orang yang mengelilingi kampus, muter no kampus sih. Muter tawaf. Ora tau ngondi muter ibaratnya ngono. Jadi kalau kita berbicara kuliah rapat atau penyu, sebenarnya ya itu tadi. Sebenarnya kalau karakter saya sendiri kan saya sudah bilang kalau saya itu lebih ke kutu, kuliah turu. Turunnya di UKM sih San. Terus
kalau berbicara kura-kura sama penyu, saya lebih ke kura-kura. Kenapa kura-kura? Karena kura-kura itu kan kita kuliah rapat. Kalau kita kuliah rapat, berarti kita kan berorganisasi. Kita kalau sudah berorganisasi, kita punya relasi, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kita bisa lebih punya relevan lah. Ibaratnya kayak gitu. Kita punya relasi yang banyak, kita bisa menunjang pemikiran kita bisa agar menjadi lebih yang dewasa atau pemikiran yang lebih luas. Seperti itu. Oke, aplaus nih, aplaus. Terima kasih. Ya, sudah terjawab. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Salah satunya ini juga unik banget dari Lalalapo. Nah, ini pertanyaannya untuk Kak Rama Koyim ya jadi. Kenapa bubur ayam nggak buat ayam, tapi kok kalau bubur bayi buat bayi? Anda lalalapo, nama Anda itu sudah gak jelas, pertanyaannya sudah gak jelas. Lalalapo itu, aduh, kenapa bubur ayam nggak dimakan ayam ya? Ya, tidak buat ayam. Tidak buat ayam. Tapi kalau bubur bayi kenapa buat bayi gitu? Ini pertanyaan macam apa ini? Saya tunggu di UKM besok. Gimana Pak? Nah, saya sebenarnya punya. Ini Coba, menurut anda dulu. nanti kalau nggak lucu ketawa ya. Ya. Kenapa Kak bisa dikatakan bubur ayam? Kenapa nggak buat ayam? Bubur ayam buat bayi. Ya kan kalau kita beli bubur ayam, Mas beli bubur. Bubur apa Mas? Dikasih ayam nggak? Yuk. Masa kita yang beli bubur ayam masa mau dikasih ke ayam? Kan nggak mungkin. Kan kita yang mau makan, masa mau dikasihkan ayam? Kan enggak toh. Namanya juga bubur ayam, masa dikasihkan ke ayam? Kan yang lapar kita. Kayak gitu loh Mas. Oh gitu ya. 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 Udah. Guyu toh. Takutnya gini Pak. Duh, kenapa bubur ayam nggak buat ayam? Bubur bayi buat bayi. Bubur bayi. Ya soalnya bubur ayam buat anak-anak yang di kampus Pak. Jadi ini yang paling gelap ya, sisi gelap. Yang paling gelap ya ini ayam kampus. Jangan dikira ayam kampus itu negatif Pak. Di depan juga ada bubur ayam. Namanya mie ayam. Buat mahasiswa kan? Mie ayam kampus namanya. Mie ayam. Iya, Kampus. Ya. kampus. Pokoknya jangan lupa. Pokoknya kalau ada mahasiswa yang pakai beng-beng, berarti dia suka coklat. Aman. Terima kasih. Pokoknya kalau pertanyaan Anda udah nggak masuk akal, apalagi Anda. Tolong lalalapo. Woi, ada di mana sekarang? Besok temui di UKM 2C. Saya tunggu. Lalalapo ini besok nggak bisa ikut puasa ya. Soalnya salah satu syarat puasa itu berakal. Oke nih, juga ada pertanyaan dari Aineni. Next, kegiatan seru apa lagi nih yang mau P2J adain di luar meet up? Oh. Nah, Oke. tadi Mas Rama bilang rekreasi. Jangan lupa untuk anggota UKM P2J, pengurus ataupun yang lainnya, kita bulan 6 entah bulan 7 kita mau ada rekreasi ke Malang ya. Gini Pak ya? Tadi Ya, Malang nasibmu. Nasibmu Malang. Ya. Jadi kegiatan kita yang menarik berikutnya kita akan studi banding atau studi tour lah istilahnya. Jadi kita nggak cuma rekreasi aja kok. Kita ke Malang akan ada penjelajahan dan juga kunjungan-kunjungan ke tempat wisata dan mengenal sejarah-sejarah wisata tersebut. Jadi kita rekreasi tapi tetap berbobot gitu. Kalau Anda ingin kegiatan yang menarik, tolong ambil tampar. Nanti saya tarik. Iya. Kan sekarang kan nggak ada tampar ya. Jadi kan gini. Nggak ada yang tertarik. Coba. Loh, nggak tertarik. Loh. Ketahan Mas, ketahan. Ketahan. Iya. Ketahan sama Perasaan. tak pikir ketahan sama argumen. Ya. Bentar. Ayo ada jokes sedikit. Tadi mau jalan-jalan kemana? Malang. Oh, berarti kita ke Lalu Malang ya? Lalu lawan. Oh, Lalu Malang. Yaudah. Oke, garing banget. Oke, satu pertanyaan lagi nanti dijawab bertiga. Sebelum kita closingan nih, ada satu pertanyaan. Kak, caranya menguasain dunia tuh gimana sih?
gitu. Ini cara menguasai dunia gitu. Biar dijawab sama pro player Mobile Legends kita. Silahkan, ketum. Ya. Oh, pro player. Saya bukan pro player, pro kontra. Oke. Nah, bagaimana cara menguasai dunia? Ini sangat simpel ya. Samaan ke toko buku, beli peta ya, peta atau atlas. Dajikan satu, genggam ini ya, genggam. Oke. Genggam. Karena kan menguasai dunia. Jadi menguasai dunia itu tidak sesulit yang sampean bayangkan. Sesimpel ini loh, sesimpel ini. Saya bisa menguasai. Oh, kanan. Karena kanan adalah Bangga Unigoro. Kalau kiri adalah Oke. Cara menguasai dunia. Tolong aku belok-belok. itu ada mungkin sedikit trik dari saya yang sangat simpel dan efisien dan mungkin bisa dilakukan dengan waktu 10 menit saja. Kalau saya sih simple sebenarnya. Saya hanya berpesan untuk yang bertanya. Siapa sih yang bertanya, Mbak Kak? Yang bertanya dari Valentine. Waduh. Valentine. 14 Februari banget ya? Iya. Valentine. Udah dikasih coklat. 14 Februari Bertemu. Malah nyanyi. Oh, kemungkinan ini tanggal lahirnya juga 14. Soalnya juga ada angka 14-nya. Ya kenapa? Apa urusannya dengan saya kalau ada tanggal 14-nya? Siapa tahu mau ngasih ngadu. Hah? Kado. Enggak. Soalnya saya tipe kalau orang yang enggak suka ngasih kado. sekalian siapa? Ngasih. Ngasih kepastian. Iya. Enggak, ini harapan. Ini kenapa bagaimana cara menguasai dunia? Ya sampean nggak apa-apa kalau mau menguasai dunia tuh nggak apa-apa. Yang penting pesan saya cuma satu. Jangan sampai sampean dikuasai sebuah sistem. Iya. Gitu. Nggak apa-apa sampean mau menguasai dunia. Yang penting jangan dikuasai itulah. Kalau caranya bagaimana? Ya caranya ya kamu keliling dunia aja. Dunia kan ada 7. Iya, Pak. Dunia hari ini. Dunia hari ini. Begitu tak berarti. Ya Allah. Ya Allah. Kalian ini sukanya lagu apa sih? Dangdut. Rasa Bali. Lagu ada band. Gimana? Lagu tuwek. Saking tuwek ciblokno gedeng nang pitu. Loh, enggak Mas, kenapa kok Anda milih ada band? Soalnya kan rasa kita tidak pernah ada. Coy. Tak pikir yang ada cuma band, soalnya kami enggak ada. Udah kembali ke topik. Enggak lah, kembali ke Ulan. Oke, cara menguasai dunia nih yang terakhir, yang paling ini. Ya. Si paling putu. Sesuai dengan nama saya ya, alhamdulillah. Kamera agak kesini. Oke. Kalau kamu ingin menguasai dunia, jangan lupa kamu itu sholat. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Thomas. Bahwasanya kalian itu tidak bisa menguasai dunia karena yang punya dunianya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin menambahkan. Oke, klasik. Kalau ada yang lebih Statement. kalau ada yang lebih luas ya? Luas. Kalau Anda ingin menguasai isi dunia ini, sholat qobliyah subuh. Dengan 2 rakaat Anda bisa mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau Anda bertanya ini non Islam, mari login. Asyhadu Allah. Nanti tolong editornya dikat tolong. Ini terlalu gelap. Enggak. Karena kita jangan menunggu hal yang tidak pasti di dunia. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Sepertinya Anda tidak suka sama saya ya. Karena kita jangan menunggu hal yang tidak pasti. Karena menunggu hal yang tidak pasti adalah hal yang cukup mengecewakan. Guyu tore. Kok gak ada support be aku? Support lah. Iki berusaha aku kayak guyu. Ada yang lebih sakit dari sebuah harapan, yaitu udah tunangan tapi nggak jadi nikahan.
Oke. Gelap. Gelap sekali. Bisa nih. Wes. Oke, pembahasan dari POD-C atau podcast UKMP 2J ini sudah sangat menarik dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang juga menarik sekali dan selengeannya itu nggak pernah ketinggalan tentunya. Waktu kita itu sudah cukup sampai di sini dan apabila kurang-kurangnya mungkin nanti bisa menemui dari narasumber-narasumber yang unik ini. Dan juga jangan lupa kuliah di Universitas Bojonegoro. Bangga Unigoro, kami ada untuk Indonesia. Oke, jangan lupa ikuti sosial media Universitas Bojonegoro dan juga UKMP 2J Universitas Bojonegoro. Saya Siti Ayulan dari pamit undur diri. Ada sebuah pantun. Santen banyune klopo, cekap semanten atur kawula. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tunggu konten menarik di video selanjutnya. UKMP 2J Melangkah berkarya bersama.